Oke, siap Danenku, kami semua mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat pihak yang kehilangan keluarganya dalam peristiwa pesawat Sriwijaya SJ182. Semua tetap sabar ya, Cap ya. Semoga keluarga ditinggalkan juga tetap tabah dan arwah-arwahnya diterima oleh di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tujuan konten ini untuk memberikan edukasi, Cap. Ya kan? Jadi ingin memberikan informasi yang saya juga ingin tahu tuh. Kadang kalau saya naik pesawat itu sering takut turbulen, seperti apa, terus prosedur apa yang harus dilakukan. Mungkin pernah dulu, Cap, dari Kapten Vincent dan Gloria. Halo, saya dengan Kapten Vincent. Saya adalah seorang pilot ya, dengan pengalaman kurang lebih 10 tahun. Dan hari ini saya di sini diundang dan saya akan berikan informasi apa yang saya ketahui. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Barangkali bisa membantu mengedukasi buat teman-teman. Oke, mungkin dari Gloria ini mantan pramugari juga, Cap. Jadi mungkin siap. Dari pengalamannya juga mungkin bisa sharing juga kan, yang beberapa kali ikut penerbangan juga gitu. Ya, perkenalkan saya Gloria, saya mantan pramugari dari maskapai Five Star Airlines, dan sekarang saya ada di sini. Terima kasih untuk undangannya, dan saya harap apa yang saya share itu bisa berguna untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Langsung aja ke pembahasan, Cap. Untuk yang case jatuhnya pesawat itu, ini kan tapi kan udah keberapa kalinya ya di Indonesia ya. Itu mungkin bisa dijelaskan nggak, Cap? Itu masalahnya seperti apa sih? Mungkin apa karena mesinnya tua atau gimana? Terus bagaimana sih kita harus memilih suatu maskapai? Terus harus melihat apakah harus melihat pesawatnya atau seperti apanya? Mungkin dari pengalaman Cap selama 10 tahun ini. Oke. Jadi untuk saya, kalau ditanyakan masalah penyebabnya, bisa saya sampaikan bahwa sekarang saya tidak tahu penyebabnya itu apa. Karena kalau kita bicara mengenai sebab, kita harus memiliki data yang jelas. Saat ini kita sama sekali tidak memiliki data yang akurat. ADS-B, flight radar ini tidak begitu akurat. Kita hanya bisa menerka-nerka berdasarkan data itu saja, tapi kita nggak punya kewenangan untuk menganalisa diri sendiri itu loh. Oke, saya mau tanya lagi, Cap. Kalau kita penerbangan itu, ya toh, biasanya persiapan apa sih yang harus dilakukan oleh seorang kapten dan juga mungkin seorang pramugari sebelum berangkat ini? Apakah itu harus sesuai SOP? Apakah kalau andaikan tidak sesuai SOP, terus apakah tetap harus berangkat? Oke, jadi yang jelas pada dasarnya umumnya ini kan saya jawab bersama ya. Iya. Pertama, kapten akan datang, dia akan periksa dulu semua mulai dari kesiapan pesawatnya dulu. Dia cek dulu ketika dia jalan, dia lihat secara eksterior bagaimana bentuknya, apakah ada yang pecah ataupun abnormal ataupun hilang tutupnya, itu kita lihat secara general. Setelah itu baru kita masuk ke dalam pesawat untuk menyalakan dan mempersiapkan, kita keluar lagi untuk memeriksa kedua kalinya. Kali ini kita melakukan walk around. Walk around ini kita lakukan dengan perlahan-lahan santai, kita cek satu persatu kondisi roda, kondisi rem, kondisi lampu, sedetail itu, kondisi strut, shockbreaker suspensinya, semua kita jalan satu-satu, sensor-sensornya, apakah ada yang rusak, semua kita perhatikan satu persatu, kita akan kelilingi semua perlahan-lahan sampai selesai. Selesai di sana, kita naik ke atas, kita cek lagi logbooknya, apakah ada komplain. 10 flight ke belakang kita lihat siapa yang make, penerbangannya kemana, apakah ada komplain, ketika ada komplain, apakah yang sudah maintenance action yang sudah dilakukan, apakah sudah dirilis. Setelah itu, baru kita cek lagi secara avionik, di bagian dalam, apakah aman atau tidak. Baru ketika kita sudah oke, kita terima pesawatnya, kita akan tanda tangan, kita siap terbangkan pesawat ini, kita menerima, nanti kita bertanggung jawab. Baru kita lanjutkan persiapan lagi. Dari kokpit seperti itu. Kalau dari cabin biasanya... Kalau dari cabin mungkin, Gloria? Ya, kalau dari cabin crew itu biasanya semua dimulai dari pre-flight ya, Cap ya. Kalau di pre-flight itu kita akan tahu kita hari ini naik pesawat jenis apa, terus oksigen sistemnya itu seperti apa, aku hari ini bawa penumpang berapa, sampai kita masuk di pintu pesawat, itu yang pertama kali dilakuin sama pramugari before dia taruh store segala macam tas kita dan lain-lain, itu yang harus kita lakuin itu kita ganti safety shoes. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita semua punya cabin safety checklist. Dan itu equipment
safety ada di situ semua. Emergency equipment. Jadi di pintu aku itu ada oxygen cylinder ada berapa itu aku harus tahu. Lalu ada emergency locator transmitter itu ada di mana. Infant life vest itu ada di mana. Semuanya itu kita udah list ada di sana. Aku langsung report ke CIC itu crew in charge yang akan inform ke commander. Jadi begitu commander acknowledge, yes kita berangkat. Oh jadi apakah kalau di CAP itu ada checklist juga Cap? Kita Di ada logbook checklistnya. itu? Kita Checklist ya? checklistnya sendiri, kita untuk melakukan. Cuman logbook itu kita telaah sendiri. Karena variabelnya besar. Kerusakan tuh macam-macam. Nah setelah kita terima pesawatnya, kita tunggu. Dari kepala dari pramugari, itu misalnya kursornya, ataupun cabin one, dia akan report, Captain, all emergency equipment valid. Yes. Dan semua dalam kondisi baik. Yes. Di belakang cuma misalnya coffee makernya rusak. Betul. Tapi lavatory misalnya yang di belakang satu, misalnya airnya nggak mau keluar, dia bisa ngomong kayak gitu. Setelah pesawat sudah oke, cabin juga kita sudah terima, maka kita ngomong bahwa oke, saya terima pesawatnya. Kita ready for boarding biasanya. Oh jadi harus ada koordinasi antara dari tim dalam sama pilotnya. Betul. Oke, saya pernah pengalaman nih Cap ya. Saya pernah dari penerbangan dari Pontianak ke Jakarta. Tuh. Nah, pada waktu saya masuk, itu saya lupa pesawatnya maskapai apa. Tiba-tiba, nggak jadi nunggu, delay. Karena ada yang kita nggak tahu itu. Terus udah mau jalan lagi, nggak jadi lagi. Malah kita suruh nunggu dikeluarin. Nah, otomatis kan itu kita ketakutan kan. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak berangkat saya ganti aja penerbangan besoknya. Nah itu kalau kasus-kasus itu kesalahan dari siapa Cap? Karena kan harusnya tadi kan kalau menurut checklist kan udah dicek semua nih. Semua cek, kabin juga udah oke, udah siap harusnya. Nah kalau itu seperti apa itu? Kita kan nggak semuanya belum tentu siap. Oh. Apabila salah satu kita nggak happy, misalnya toiletnya kita pakai narrow body, kamu belum pernah terbang narrow body ya? Iya belum. Kalau narrow body toiletnya misalnya terbatas, satu depan misalnya dua di belakang. Tahu-tahu toiletnya nggak bisa flush, sedangkan atau enggak toiletnya nggak ada airnya, sedangkan perjalanannya 6 jam. Nah ini kan salah satu contoh yang nggak asik nih, nggak nyaman nih buat saya nih. Saya akan bilang wah nggak mau, saya perbaiki dulu. Lalu saya akan ngomong kita tunda dulu boardingnya, tolong panggil maintenance, cabin maintenance kita rapikan dulu. Nah itu yang saya akan katakan. Makanya kalian sebagai passenger akan ya ditunggu dulu. Kita kan nggak mungkin kasih tahu dong penyebabnya apa. Oke. Bisa jadi sesimpel itu, toilet nggak mau keluar air, atau sesimpel yang hal-hal yang simpel lah. Jadi keputusan total berangkat nggak berangkat itu dari kapten yang menentukan? Iya, kan tidak tahu Iya. kerusakannya apa. Penumpang tidak akan tahu kerusakannya apa. Cuman menurut dia itu rusak, bahaya, saya nggak mau terbang lagi. Padahal namanya pilot juga sama dengan penumpang. Tidak ada seorang pun pilot mau terbangkan pesawat rusak. Betul. Tidak juga ada pramugari mau terbang pesawat rusak. Iya. Kalau pramugari sudah bilang, saya sudah siap, kapten bilang enggak, ya enggak. Sebaliknya, kapten ketika pramugari bilang, Cap, saya nggak safe, Cap. Ini emergency equipment saya nih nggak comply nih, misalnya expired. Ini diganti dulu. Selalu ada solusi diganti. Tapi itu sebuah proses, nggak bisa instan. Sedangkan rata-rata penerbangan airline ini sudah ada schedule-nya. Nah itu dia permasalahan Cap. Kadang-kadang berarti kalau ini sekarang saya paham, harusnya kayak saya dan teman-teman itu kalau lagi kejadian situ nggak boleh marah-marah Cap ya. Percaya aja. Nah itu yang banyak kita nggak tahu kan. Saya lihat itu kalau sekarang dengan diskusi ini saya paham berarti. Jadi, Saya pernah delay, itu naik salah satu maskapai low cost di sini. Saya terbang harusnya pulang Singapura nggak salah jam 10 atau nggak jam 11, Singapura, Jakarta. Itu delay sampai jam 4. Apa yang terjadi? Ya kesel sih, sebel sih, harusnya pulang, udah istirahat capek, tapi enggak. Tapi ya udah, biarkan saja. Karena dia mesti delay, kalau memang ada sesuatu yang harus diperbaiki, silakan. Yang penting saya sampai di sana secara selamat. Saya berterima kasih kepada pilotnya telah melakukan prosedur yang baik. Malah saya khawatir kalau pilotnya memaksakan, wah ini nggak bisa, tanggung dikit lagi kita jalan. Itu saya malah nggak appreciate. oh makanya itu sekarang kalau dengan ada informasi ini bahwa kita kalau delay jangan marah-marah. Berarti ada sesuatu yang kurang menurut Betul. saya. Benar ya kurang dalam arti. Tidak peduli maskapainya apa, tidak peduli pesawatnya apa. Betul. Betul ya? Betul. Mau pesawat berbadan lebar, waktunya delay, pernah delay nggak? Iya, delay juga.
5-star airline, kita nggak bisa ngomong. Soalnya mereka menyalahkan, oh ini pesawatnya ini bukan pesawat biasa, ini pesawatnya berbeda nih. Ini maunya ini low cost, yang itu premium. Enggak, sama aja. Kalau waktunya apes, Betul. Makanya ya kalau yang nonton, jadi kalau delay itu jangan marah-marah. Berarti ada sesuatu yang kurang berarti ya. Betul. Karena kalau kita lihat tuh, saya dulu delay itu marah-marah juga. Kalau sekarang denger ini, mungkin ya udah tungguin sabar. Saya pernah sekali di Singapura itu saya delay sampai besoknya. Ya udah mau nggak mau, berarti waktu itu saya memang lagi belajar sabar, jadi nggak marah. Iya. Biasanya saya, ini gimana nih? Mana makanya? Oh berarti itu ada sesuatu kurang ya. saya mendingan perbaiki senyaman Anda. Yang penting saya bisa sampai dengan selamat. Either you mau continue naik itu atau mau ganti lagi, terserah. Saya percaya sama pilotnya. Soalnya ketika saya terbang, saya tahu bahwa di sana ada risiko transportasi. Di mana ada kemungkinan saya juga belum tentu bisa pulang dengan selamat. Lalu untuk apa saya khawatir? Mau saya senyum, mau saya takut juga, kalau memang sudah dipanggil Tuhan, nggak usah naik pesawat, naik motor, naik mobil, jalan kaki, saya dipanggil. Nah, apakah kalau nanti misalnya gitu, pilot menentukan enggak, otomatis kan, wah ini gimana nih? Apakah dimarahin nggak tuh sama manajemen itu? Enggak kan? Sekarang udah nggak bisa. Oh kalau dulu mungkin Kita dilindungi undang-undang. Dulu zaman waktu dulu yang masih tahun-tahunnya sekitar Adam Air itulah. Itu masih bisa lah. Masih bisa kurang-kurang dikit. Sekarang regulator kuat. itu kan menyangkut keselamatan. Kuat. You bikin kayak gini, ketahuan, finding, you dispatch pesawat yang nggak capable, wah selesai. Bisa cabut lisensi. Oh gitu. Nggak main-main regulator. Makanya kita sebagai pilot, kita nggak mau lah, karena tanggung jawabnya di kita. Ada apa-apa yang digantung kapten. Kenapa kamu mau tanda tangan? Kenapa kamu terima pesawatnya? Kalau kamu sudah menerima pesawat ini, berarti itu kamu sudah siap dengan risikonya. Berarti pilot itu sangat, dalam arti semua dalam pesawat itu menyerahkan tanggung jawab semua ke kapten nih. Kalau nggak mau secara harafiah ya. Bener nggak? Itu yang beratnya seperti itu Kap ya? Itu yang berat. Itu yang adalah yang berat. Jadi kadang-kadang kadang-kadang si co-pilotnya bilang, oh Cap nggak apa-apa Cap, kita jalan, ini kata dia bisa kayak gitu. Kita bilang, nggak bisa, saya nggak berani, saya cobain perbaiki dulu, kayak gitu. Karena hal-hal kecil biasanya. Dan itu wajar, normal menurut saya. Lebih baik ditunda daripada saya naik kenapa-napa. Oke, baik lagi Cap. Sekarang gue tanya lagi nih, nyambung ini. Jadi kalau menurut Cap, apakah umur pesawat itu pengaruh nggak juga nggak? Enggak. Saya bisa ketahui bahkan pesawat di luar negeri, kita nggak usah ngomong, misalnya yang keren lah, Singapore Airlines aja. Singapore Airlines saya tanya, emang pesawatnya semuanya baru? Enggak, semua pesawatnya baru. Kita ngomong maskapai-maskapai dunia, enggak semua pesawatnya baru. Ya mungkin ada yang 20 tahun nanti maskapai dunia, sah-sah aja. Pesawat walaupun tua selama di-maintain itu tidak jadi masalah. Selama tua di-maintain tidak jadi masalah. Tapi yang repot bukan kita sebenarnya. Yang repot maskapainya. Untuk memaintain pesawat tua repot aja. Yang harusnya ini cuma diperbaikan 1 kali doang, ini harus pengecekan, harus struktur, mesti ganti skin. Itu repot, cost-nya tinggi. Dan itu kan menambah, dengan semakin banyak beban cost itu akan menambah elemen total operating cost. Yang artinya kalau kita bicara total operating cost, dia tidak bisa menjual harga tiket seperti itu. Sedangkan marketnya ini sekarang semakin berkompetisi. Market semakin berkompetisi, mereka dengan yang ada di sana cuma mampunya bayar segini. Kamu pakai pesawat yang begini mahal, ya nggak masuk. Jadi saya udah paham jadi harga pesawat tua pun tidak masalah selama di-maintain ya. Betul. Ya. Yang yakinnya pesawat tua pasti di-maintain. Kalau nggak keluar, nggak rilis dia. Oke, baik lagi Cap. Ini yang serunya saya minta tanya lagi. Kan pesawat itu kan terbang, kadang-kadang terbang lagi. Ya toh, itu kan waktu ngecek itu kan butuh yang sangat ketelitian. Memang persiapan seperti apa sih? Karena kan kalau nggak mungkin terbang tiba-tiba kayak Garuda tuh baru darat dibersihin terbang lagi. Bisa. Walaupun maskapainya apapun.
mau full service, bisa. Intinya ada roster, ada yang sudah di planning, Pak. Ini semua rotasi pesawat sudah diatur. Bagaimana kapan pesawat yang akan kembali, yang akan di maintenance, dan juga kapan pesawat harus full ground maintenance dan kapan pesawat bisa terbang. Selama sudah dipakai pesawatnya, udah dijedain, misalnya jedain 50 menit, ya mereka harus bisa. Pengecekan pesawatnya nggak lama sebenarnya. Paling 1 jam sebelumnya juga udah cukup banyak. 1 jam sebelumnya, bahkan 30 menit sebelumnya sudah bisa boarding. Kalau di wide body mungkin biasa datang ke pesawat berapa? 1,5 jam atau? Iya, 1,5 jam. 1 jam itu persiapan lah ya, cek semua tadi. Kokpit juga cek, semua cek ya. Betul. Kalau narrow body 1 jam masih oke. Kalau kita datang ke pesawat, kadang pun 45 menit kita bisa. Kita cek datang, karena bisa terjadi gitu. Oke, tugasnya kopilot sama kopilot itu bedanya di mana sih? Pembagian tugasnya, Cap? Tergantung dari maskapainya. Iya. Ambil contoh yang dari pengalaman Kapten Vincent aja. Itu tergantung dari maskapainya. Seberapa jauh dia bisa mendelegasikan, memberikan wewenang bagi kopilotnya. Tapi biasanya pada umumnya dari manufaktur sudah diperbolehkan bagaimana kapten dan kopilot bisa setara terbang ini. Secara di udara, semua yang dikerjakan di sebelah kiri bisa dikerjakan sebelah kanan. Kita mesti bicara kalau di ground berbeda ya. Kalau di pesawat Airbus, rata-rata pesawat Airbus itu semua baik dari ground dan flight bisa dilakukan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi untuk pesawat jenis Boeing 737, biasanya steeringnya cuma ada di sebelah kiri. Kebanyakan. Ada yang ada di sebelah kanan, cuma rata-rata sebelah kiri. Jadi membuat pesawat Boeing 737 hanya bisa deteksi on the ground bagi pilot kapten sebelah kiri. Makanya biasanya tergantung jenis pesawatnya, kewenangan terbang ini diatur oleh maskapai. Maskapai juga pasti mau mentrain co-pilotnya untuk bisa menjadi kapten. Ada co-pilot yang mempercayakan untuk mentraining. Co-pilotnya diajarin supaya mereka bisa terus. Nanti begitu udah 4.000 jam dia ke sana. Ada juga maskapai yang tidak dipercaya nih co-pilotnya. Co-pilot tidak boleh menyentuh flight control. Kamu cuma bolehnya radio doang. Nah ini akan menjadi kesulitan bagi seorang co-pilot ketika transisi akan menjadi kapten, upgrade. Karena dia tidak punya jam terbang. Jam terbangnya calling. Maling doang. Dia tidak punya experience hands-on flight. Jadi itu kembali lagi dari maskapainya. Tapi di Jakarta kebanyakan rata-rata co-pilot dikasih terbang. Dan cukup setara, tergantung dari pesawatnya. Kalau pesawat Airbus biasa setara. Tapi taxi taksinya masih kapten biasanya. Kecuali saya dengar 330 di beberapa maskapai ini taksi bisa dari sebelah kanan. Oke, kalau dari kabin biasanya persiapannya seperti apa, Gloria? Kalau dari dalam, kalau dari kokpit tadi sudah tahu persiapannya kan? Kalau dari kamu biasanya? Kalau misalnya before flight itu pasti pertama kali yang tadi aku ceritain tuh ya kok. Jadi masuk kita semua safety check, terus yang kita lakukan itu 3. Jadi ada 3 aspek, safety, security, sama service. Jadi semuanya itu dari sisi safety, equipment kita udah oke atau enggak. Terus dari sisi security, itu biasanya kalau misalnya landing di Jakarta, itu dia zona merah. Jadi kita harus periksa toiletnya, sampai semuanya itu dibongkar. Nggak boleh ada orang yang menyelipkan sesuatu ke dalam sana. Barang ketinggalan di dalam pesawat aja itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada barang ketinggalan, kita harus buru-buru nggak boleh pegang, itu langsung call orang ground, untuk mereka harus yang ambil. Nggak boleh kita. Jadi itu semuanya itu udah kayak tim sport gitu deh kok. Kalau misalnya kalau sekarang kan sudah canggih nih, Cap. Kalau nggak salah, kalau saya dengar nih secara orang awam itu kan pada waktu terbang itu kan jalurnya udah dibuat ya. Kalau orang ngomong autopilot, itu seperti apa sih, Cap? Maksudnya jalurnya kan udah ada. Kalau saya lihat dari flight radar kan waktu yang stewardnya kan sudah tahu, oh gini. Tiba-tiba lepas dari jalur itu secara informasi seperti apa yang bisa disampaikan ya? Ya, take off biasanya setelah kita tinggal landas, ada limitasi kapan kita bisa engage autopilot. Beberapa pesawat kita engage autopilotnya bisa di 100 feet. Bisa juga kita engage autopilot setelah clean up. Jadi terserah. Tapi pada umumnya 100, ada 400, 500 udah bisa nyalain lah autopilot. Nah, autopilot digunakan untuk meringankan tugas seorang pilot. Zaman dahulu ketika kita harus terbangkan pesawat itu harus diterbangkan secara manual. Bayangkan ketika 2 orang pilot dengan load sebegitu besar harus menerbangkan pesawat yang segitu lama. Misalnya
6 jam, 5 jam. Itu tuh capeknya luar biasa. Kita harus nge-trim kayak gitu, gantian kayak gitu. Makanya kenapa pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh automation. Diciptakanlah autopilot. Semenjak dengan autopilot kita bisa lihat performa autopilot malah lebih baik daripada performa pilotnya itu sendiri. Lama-lama dipercaya bahwa autopilot akan jauh lebih safety jika digunakan terus-menerus. Maka dari itu banyak maskapai memberikan mengharuskan penerbangan semua digunakan dengan autopilot. Nah, jadi itu kurang lebih safety ya, karena udah dengan canggihnya teknologi. Betul. Tapi ya pilot harus siap ketika harus ambil alih penerbangan ketika autopilotnya bermasalah. Oke, nyambung lagi, Cap. Hujan itu boleh terbang nggak, Cap? Boleh. Itu kalau saya terus aja nih. Tergantung. Makanya ini mesti jelasin, Cap. Karena saya kalau udah lihat hujan, itu jantung udah deg-deg. Waduh, hujan nih. Nah, ini informasi penting buat yang nonton nih, Cap. Hujannya itu seperti apa dulu? Oke, boleh dijelasin nih, Cap. Kalau cuman hujan kecil ditanya bisa atau enggak ya bisa. Namanya hujan biasanya cuman air. Pesawat dan mesinnya sudah disertified dan diuji sedemikian rupa dimasukin dalam cuaca buruk dengan air bertonton tidak mati. Jadi pesawat bisa bertahan dengan air. Kalau sama halilintarnya gimana? Halilintar ini mungkin sesuatu yang berbeda, nanti kita bahas gitu. ya. Kita bahas ini baru take off-nya dulu ya, take off pada saat hujan. Pada saat hujan, kita lihat berapa daya pandangnya. Kalau daya pandang ini yang mematikan. Kalau pilotnya nggak bisa lihat dia setir kemana, ya bablas. Oke. Itu yang jadi masalah ketika kita setir nggak kelihatan kemana ya, nggak tahu kita bisa. Itu berarti kalau hujan deras sekali yang sampai nggak bisa lihat itu yang nggak bisa jalan, nggak bisa take off. Pesawatnya sih bisa. Ya, bisa, tapi orang yang nggak bisa lihat. Itu satu, ya itu satu faktor. Visibility adalah yang utama. Seberapa besar visibility-nya? Apakah sudah minimum dari bandara tersebut? Kalau sudah ada di atas dari minimum tersebut, kita bisa terbang secara legal dan kita dibuka airport bisa operational. Lalu kita lihat lagi, oke lah, kita katakan hujannya deras, tapi visibility-nya bagus, tapi deras sekali. Oke, berarti kita bisa buat take off. Kita cek lagi nomor 2, kita safe atau enggak untuk take off. Hujan deras itu biasanya terasosiasi dengan thunderstorm. Kita lihat apakah ini thunderstorm yang masih mature stage atau sudah dissipating. Kalau sudah dissipating hanya cuma air doang, nggak jadi masalah, visibility-nya ada, nggak jadi masalah. Tapi kalau kita bicara dengan mature thunderstorm yang downdraft-nya keras, itu kita pasti delay take off. Visibility-nya biasanya ciri-cirinya visibility-nya rendah, dan terus hujannya deras sekali, tambah petir, itu saya delay. Saya pernah dari Surabaya mau ke Jakarta, saya delay 50 menit. Gara-gara itu. Memang tugasnya Captain ternyata sangat berat ini. Berat. Saya baru tahu nih, sangat berat sekali nih. Berat. Jadi kalau udah gitu, mendingan delay dok ya. Tunggu sampai agak reda, ini pecah, aman, baru terbang. Kalau saya akan delay. Coba kalau saya tanya penumpangnya, maunya delay atau di Nggak jalan? mau. Nggak mau. Tapi kalau saya maunya delay dok. Karena, dok sampai Cap. Karena saya ketakutan. Nah kan, lihat hujan. mendingan delay kan? Tapi ada yang delay, dia marah. Ini kenapa? Saya mau janji. Ya saya juga tahu Pak. Emangnya pilotnya nggak pengen pulang? Oh iya. Pilotnya biasanya, saya nggak tahu di sana ada 3 landing, 4 landing nggak? Jarang. 4 ada kok. 4 ada ya? Jadi 4 landing. Kita terbang misalnya Jakarta, Singapura, Jakarta. Kita ada 2 landing. Kita terbang lagi nih. Ini udah landing ketiga nih, ya kan? Kita landing ketiga, dia baru naik. Ada masalah, ya kan? Ada masalah pesawat disuruh tunda dulu. Udah deh, tunda dulu, nggak mau terbang dulu deh. Tunda, penumpang marah-marah. Oh pasti dok. Saya ada janji, bagaimana di sana? Pasti Cap, benar. Mereka lihat nggak pilotnya? Pilotnya juga ada janji. Dia janji makan malam sama keluarga. Dia juga pengen pulang ke rumah supaya dia bisa istirahat, persiapkan buat penerbangan besoknya. Terus kalau delay gitu kan 1 jam itu. Iya, Itu rusak. untuk jadwal berikutnya gimana? Rusak semua. Tapi kalau itu yang untuk jadi for safety, bagaimana? That's for safety reason. Makanya saya sedikit kecewa lah kalau ngelihat orang kita mau membantu keselamatan orang itu. Kita delay itu buat keselamatan.
bukan untuk seenak-enaknya sendiri, kita juga pengen pulang. Kita juga pengen istirahat, benar ya? Ngapain kita buang-buang waktu 2 jam, 3 jam nunggu di sini nggak ada gunanya. Penumpang di dalam pada teriak-teriak, wah ini begini. Pilot juga di dalam juga, kita juga capek. Saya di dalam, aduh, saya capek. Maksudnya saya juga pengen pulang. Biasanya mbak-mbaknya yang di belakang, ini sih, ini bukan ini dede-dede, encinya. Encinya itu kesian. Mereka kalau liatin mukanya mereka udah delay 2 jam gitu, mereka cuma duduk, main HP, cuman udah capek. Ya, kalau sekarang ada HP, kalau dulu kan nggak ada, Cap, lebih pusing lagi, Cap. Nah, makanya itu Jadi capeknya. itu ya informasi penting nih buat yang nonton. Kenapa, Cap? Karena banyak orang yang marah. Ternyata semuanya itu demi keselamatan. Demi keselamatan, padahal belum tentu sesuatu yang rusak itu berbahaya. Bukannya berbahaya atau enggak ya? Kadang-kadang hal-hal kecil, kayak kalau saya sekarang terbang Embraer. Embraer itu yang lucu itu, di nose wheel-nya, itu ada satu kabel, itu static discharge, adanya di bawahnya roda gitu loh. Di bawah roda nose wheel itu. Itu kalau hilang no go. Ditanya bahaya nggak sebenarnya terbang nggak pakai gitu? Ya bisa aja, apalagi nggak ada cuaca buruk, cuacanya clear kayak gitu. Tapi dikatakan itu static discharge no go. Terus gimana? Saya seorang yang konservatif. Saya ngelihat itu nggak ada, saya akan bilang saya no go. Ada lagi, mungkin ada orang ini nggak kenapa diterbangin, pilih yang mana? Pilih yang nggak terbang saya. Nah, betul kan? Ya, kalau saya, Kan soalnya kenapa? Hal itu mungkin secara kalkulasi buat kita enggak, tapi manufaktur sudah ada acuannya. Kita pasti lebih baik kita tunda itu buat keselamatan. Tapi kan Kap, biasanya kan ada maskapai yang selalu delay terus sampai setiap penerbangan delay, itu sepertinya yang salah itu ada di mananya nih? Oh, nggak bisa ngomong. Ini Kita nggak tahu. kita bicaranya dari ini loh. Kalau sudah bicara delay itu, you naiknya naik pesawat apa? Iya. Kalau you naik premium service, mereka pesawatnya mahal, jual tiketnya juga mahal. Jadi for them, kita mungkin pesawatnya SQ Gloria, misalnya baru-baru. Iya, nggak jadi masalah. Oh, saya paham nih. Ini kan ini cost-nya besar karena gini, ground time pesawat itu ngomongnya cost. Pesawat itu bisa terbang dalam 1 hari, misalnya cuma bisa terbang 10 kali. Iya. Ya, ini kalau premium service cuma bisa 10 kali. Oke, saya bikin satu maskapai dengan LCC. Gimana caranya saya bisa grab segmen yang dengan ekonomi yang terbatas? Caranya saya bikin harga jadi murah, muncullah low cost carrier. Mereka dengan caranya mereka dia buat supaya harganya dengan murah bisa masuk. Padahal semua sama, operating cost, bayar gaji pilot sama, maintenance sama. Tapi mereka harus Pecat tayang. oh iya, otomatis yang tadinya 10 per hari, nah pesawat yang ini dipakai 14 sampai 15. Jadi ditempel. You kalau udah naik low cost carrier, you sudah siap dengan segala resikonya. Nggak mau naik pesawat lain. Iya. You jangan Iya. salahkan. Pasti Benar, ada perbedaan. Perbedaannya adalah satu, kursinya pasti berbeda. Iya. Itu kursinya pasti berbeda itu ada lebih banyak karena semakin banyak kursi semakin banyak saya bisa jual lebih murah. Iya. Kita kurangi pramugarinya. Kalau premium misalnya dikasih 5 atau enggak 6 misalnya. Ini 1-2. Ini tetap 4 lah. Itu minimumnya. Oh, minimum 4 ya? Per 50 itu 1 pramugari minimum. Itu kalau 200 itu masih pakai 4 boleh. Yang harusnya 6 kalau di premium ini pakai 4 supaya lebih murah. Yang tadinya pakai garba rata kita pakein tangga. Oh iya. Supaya lebih murah. Kamu nggak mau naik garba rata, naik premium service. Kamu kalau sudah mau naik maskapai low cost, terimalah kenyataan. Jangan ini kok delay apa ya itu Protes. itu mau naik murah ya jangan komplain. Iya, Oke. betul. Lanjut lagi, Dok. Oh, Dok sampai Cap terus. Cap bajunya nggak dokter sih. Dokter kapten. Iya. Dokter Kapten. Iya, Cap. Kalau masalah turbulensi ini saya terus nanya nih, ini sampai hari ini saya belum mendapatkan jawaban yang saya kalau setiap kali turbulensi itu ketakutan dan sempat trauma. Apakah itu aman nggak sih tiap turbulensi itu seperti apa sih? Tergantung turbulensi Nah, itu apa. dia. Intinya seperti yang saya bilang dari awal, pesawat ketika turbulensinya sudah didesain untuk bisa melawan turbulens. Itu memang sudah pasti bisa. Cuman kan ada level-levelnya lagi.
pesawat itu ada namanya load factor limitation. Load factor adalah limitasi dari gravitasi, kekuatan gravitasi yang bisa kita tahan. Loadnya dengan sayap itu, struktur pesawat itu sudah ada batasnya. Pilot harus menerbangkan pesawat di dalam koridor itu. Speed kita punya aturan, berapa minimum, berapa maksimum kita harus tahu. Altitude kita punya ketinggian maksimumnya berapa, paling rendah berapa. Terus kita mau take off, paling tinggi ketinggiannya berapa. Kita selalu angka. Pilot itu selalu hubungannya dengan angka. Selalu kita bicara dengan angka. Nah sekarang, kalau kita bicara dengan turbulence, seberapa kencang turbulensinya? Kalau ada tiga, ada light, moderate, dan severe. Light, moderate masih oke. Itu mah no problem. Moderate lebih baik dihindari, tapi pesawatnya pun masih bisa. Nah severe ini, walaupun sering kali severe turbulence ini bisa ditahan sama pesawat, biasa di badan lebar nih. Soalnya kalau kita bicara pesawat dengan yang panjang itu sama yang pendek beda. Yang panjang apalagi yang kamu bisa bayangkan penggaris yang panjang, datum lainnya panjang. Kita goyang sedikit aja, dengan goyangan sedikit aja, yang di ujung itu pasti ekstrim tuh yang di belakang tuh. Iya. Itu ekstrim sekali. Kalau sampai terkena goncangan gitu, itu sangat mudah penumpang dari bawah ataupun siapapun naik ke atas. Pernah kejadian? Senior aku sih, Kak. Senior kan? Begitu nggak pernah, Kak. Belum pernah ya? Wah, Belum pernah. puji Tuhan belum pernah. Itu bisa terjadi. Itu mengerikan. Jadi severe turbulence variabelnya besar sekali. Tapi aman nggak sih dok turbulence? Sementara ini dokter menyatakan cukup aman. Oh dokter. Iya. Selama Aman ini ya? kebanyakan walaupun severe mereka masih bisa selamat. Oh. Saya mau ngomong aman itu sampai moderate turbulence. Iya, moderate ya. Sampai severe ini secara bukti sih selama ini pada selamat. Cuman secara omongan saya nggak berani lah Iya. ngomong bahwa severe turbulence itu aman. Selama bukti selama ini banyak yang severe berantakan semuanya, tapi masih oke semua. Jadi kalau turbulence-nya severe, kita lihat apakah dia merusak lebih melampaui dari load factor limitation itu. Bisa jadi dia dibanting, itu langsung terkena lebih dari, misalnya maksimumnya 2G. 2 kali gravitasi. Kalau pesawat itu bebannya 70 ton, berarti kena 2 kali gravitasi itu berarti 140 ton. Kalau pesawatnya 300 ton, berarti kali 2. 600. Ya, itu oke kalau turbulence 2G. Bagaimana dengan turbulence 4G? Itu hanya Tuhan yang tahu itu kalau udah sampai kena gitu. Itu mengerikan kalau turbulence yang itu. Jadi kita sebisa mungkin kita hindari. Saya adalah salah satu pilot yang sangat konservatif. Ada awan di sana, saya pasti hindari. Mau 80, mau 100 mile, pergi hindari. Biarin. Ada jalan yang lebih aman. Ngapain saya mau masukin ke sana? Ada memang orang-orang memang aman sih, walaupun kita lurus itu juga nggak kenapa-napa. Cuman kalau ada yang beda-beda 5 menit atau 10 menit ataupun setengah jam pun it's okay. Yang penting kita aman. Tapi in general turbulence aman ya. Cuman ya in general kebanyakan turbulence cukup aman. Cuman sebagai pilotnya kadang-kadang kita juga di dalam takut. Takut juga pilot. Takut. Pramugari cuma saya tanya. takut. Iya. Nah, Takut nggak? untuk Kak Takut Gloria, sih. aku mau tanya nih ke Kak Gloria ya. Pernah nggak sih mengalami turbulence? Pasti, Yang pasti Pasti iyalah. yang keras. pernah ya? Iya. Jadi Nggak, kalau makanya turbulence yang lama terus. Iya. Pasti ada. Terus ada nggak misalkan penumpang yang ngeyel saat turbulence? Itu cara mengatasinya gimana sih? Terus kakak merasa panik? Apa tenang-tenang aja? Apa gimana? Iya, jadi kalau misalnya kita udah kena turbulence nih, kita tuh punya trust sama captainnya. Karena dia akan kasih kode nih, kalau misalnya udah turbulence udah Ekstrim. parah, dia bilang, cabin Di situ. crew suspend meal service, terus return to your seat. Itu berarti kita udah harus strap semua secure cabinnya, dan kita semua harus strap seat belt semua di crew seat kita. Makanya kalau misalnya kita lagi bawa meal cart, kasih makanan ke orang-orang, kalau kalian notice tuh, cabin crew itu akan kasih tray makanannya diambil dari yang paling bawah. Oh iya. Kenapa kayak gitu? Itu untuk kasih room. Kalau misalnya kita menghadapi turbulence yang tiba-tiba di atas, itu kan teh panas, hot beverage itu hazard untuk penumpang. Jadi itu yang akan kita secure duluan. Kita masukin ke meal cart, kita rem kartnya, dan kalau sempat
kartnya kita bawa ke galley. Kalau udah nggak sempat lagi yang turbulensinya mendadak tiba-tiba, itu kita strap badan kita ke seat masing-masing. Kalau misalnya full packs, itu kita di training untuk cari stronghold point di dalam cabin. Jadi kalau ditanya nih penumpang ngeyel, kok penumpangnya disuruh pakai seatbelt, cabin crew-nya boleh jalan-jalan. Itu sebenarnya jawabannya karena kita di training untuk ngadepin itu ya. Tapi kalau misalnya penumpang kan enggak, cuma cara amannya itu biasanya mereka akan terima alasannya kalau kita bilang, Sir, Madam, Captain udah pasang seatbelt sign on, kamu harus kembali ke kursi kamu, dan ini untuk safety kamu. Kalau udah dibilangin ini untuk safety kamu, mereka akan nurut sih. Oke, Cap, tanya lagi Cap. Kalau saya ini terus kan sering keluar negeri juga nih. Boeing, Airbus ataupun lainnya, itu beda nggak sih? Kalau saya terus pribadi, kalau naik Airbus kok jarang kena turbulensi Cap. Ya, itu pengalaman pribadi loh. Nggak. Tapi kalau saya hampir semua, kalau saya Boeing, misalnya saya keluar Eropa ya, naik Airbus itu lebih tenang saya. Enggak. Atau ini apa harus diluruskan nih Cap? Coba nih. Harus diluruskan itu. Ini pengalaman saya pribadi masalahnya. Pesawat sama turbulence itu sama dengan mobil dengan jalanan rusak. Saya tanya, sekarang Anda punya mobil? Punya? Punya. Pernah nggak kena jalan rusak? Sering. Nah, itu dia. Sama dengan pertanyaan ke dia, kalau ditanya pernah kena turbulence nggak? Pasti pernah kena. Pilot pernah kena turbulence? Pasti pernah kena. Jadi, tidak ada kata-kata kalau Airbus ini lebih nggak turbulence. Karena kalau kita jalan-jalan yang sama, mau pesawat Airbus ataupun Boeing, tetap aja dia ngelewatin jalan. Oke, jadi kalau saya ambil kesimpulan lagi, yang sebelum saya rangkum tadi, berarti tergantung pilotnya juga menghindari turbulence nggak? Itu nggak ketahuan kan? Nggak ketahuan. Pilotnya makanya. hindarin atau enggak, Ya. tipis-tipis. Tipis ya. Jadi kita nggak bisa tahu, tapi minimal tahu. kalau saya naik Airbus tuh sering banget jarang turbulen. Kalau ini pengalaman saya, nggak tahu ini mungkin apa sugesti atau gimana ya. Tadi mungkin sambungannya tadi mungkin pilotnya atau mungkin pas itu nggak ada awan, mungkin pas itu lebih cerah Gitu ya? Iya. Itu mesti dicek. Coba deh sekali-sekali Airbus severe turbulence ada. Ada itu. Iya. Oke. Pasti ada. Pertanyaan lagi deh, ini mungkin menjelang terakhir. Apa sih yang menyebab suatu kecelakaan dari suatu pesawat itu kan? Ini kan Sriwijaya ini apa sih? Dari pengalaman Cap ini kan kayak Adam Air, kayak mungkin di luar negeri juga, itu apa sih? Kebanyakan garis merahnya ada nggak itu Cap? Yang namanya kecelakaan pesawat rata-rata basic yang paling utama adalah pertama human error atau weather atau mechanical error. Ada cuma 3 yang utama itu, atau sabotase kalau ada. Kalau 3 tadi kan dari human error, misalnya kasih contoh Cap. Kalau human error seperti apa sih misalnya? Human error ya, misalnya kita menghandle pesawat ini tidak benar. Harusnya kita fly-nya avoid sama terrain atau gunung. Kita salah judgement. Ini human error. Tahu-tahu kita malah kena ke gunung. Nah, itu human error. Kalau mechanical error, ini ada satu valve ya. Misalnya zaman dahulu itu ada rudder PCU. Boeing 737 bisa berputar dalam waktu yang sangat singkat. Dalam waktu split second dia berputar kayak gini. Dia roll, dia yaw, kayak begitu. Karena satu alat itu tuh mechanical error. Kalau weather? Kalau weather Rata-rata? ya, kayak Air France yang waktu itu dia kena super cool liquid. Oh, yang Air France ya? Super cool liquid di mana dia baru kena di pito, terus dia langsung freeze. Airbus itu electric based airplane. Itu kalau udah kena sensornya kemana-mana. I love Airbus. Airbus is kalau bisa kita ngomong itu adalah Alphard lah, kita nyetir Alphard. Semuanya automated, they guide you, they jagain you. Pilot lebih memanage. Computer fly the airplane. Airbus. Nah, dia Boeing beda. Pilot fly and manage the airplane. You have to control, you have to guard yourself. Ini beda filosofi. Jadi beda filosofi itu ya. Terus oke, kalau tadi human error pernah nggak sih pilot misalnya salah analisa harus ketinggian itu terus dia nggak? Pilot itu pasti namanya manusia pasti salah. Siapapun yang namanya manusia pasti salah. Nggak mungkin manusia itu benar terus. Pernah salah nggak? Siapa yang nggak pernah salah? Itu adalah human factor limitation. Yes. Manusia cenderung akan melakukan kesalahan. Maka dari itu pesawat dibuat dengan
redundancy dan dengan cara mengatasi human factor limitation. Dibuatlah, dia harus terbang dengan 2 orang. Dan dibuatlah checklist. Kenapa kayak gitu? Pilot suka lupa. Dia suka lupa pencet ini. Wajar. Dan pilot bisa salah pencet. Yang harusnya direct ke ini. Dia pencetnya yang lain. Untuk menanggulangi itu dibuatlah satu sistem. Terbang harus berdua. Satu pencet, confirm, dicek sama sini, benar. Oh iya, 2 kepala bilang oke. Satu. Itu poin penting. Penting sekali. Ya, itu satu. Bagaimana? Ketika salah, habis kerjain ini, set, lupa. Walaupun pilot senior, bisa lupa mencet ini. Misalnya ada tombol ini harusnya dipencet, tapi nggak dipencet sama dia, lupa. Baru kita baca checklistnya. Habis dikerjain nih flow-nya, klak, udah selesai. Misalnya before taxi checklist. Before taxi checklist A, B, C, O, EPU. Ini dia EPU-nya lupa dimatiin. Itu checklist adalah kita baca di sana karena dia nggak pernah berubah. Checklist reliable. Maka dari itu ini ada salah satu menanggulangi human factor limitation. Jadi dengan ada checklist yang tadinya lupa, dia jadi ingat. Kalau checklist kelewat gimana? Oh iya, masih ada kaptennya di sini. Kaptennya co-pilot bisa, oh ini dia biasanya udah baca, ini on, ini off. Begitu EPU kelewat on. Belum. Atau nanti pas mau taxi dia lihat, EPU-nya belum mati. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana pesawat itu didesain. Oke, ini terakhir lagi, Cap. Saya mau tanya, Cap. Kalau dengan ada kecelakaan ini, kalau menurut analisa Cap, Sriwijaya itu dari analisa komen pribadi itu kenapa tuh, Cap? Kalau itu? Saya nggak bisa menganalisa karena ini di luar dari ranah saya gitu. Saya banyak sekali orang yang bertanya, tapi itu memang di luar dari kapabilitas saya karena saya nggak punya data dan saya nggak bisa berkomentar apa-apa karena saya juga nggak tahu apa yang terjadi di sana. Kalau dalam kasus-kasus seperti ini, itu yang bisa menganalisa itu siapa sih, Cap? KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Terus kalau tanggung jawab dari maskapai seperti apa biasanya, Cap, kalau seperti ini? Ya pastilah, ini tanggung jawab moral, tanggung jawab kepada penumpang, benar-benar diakomodir lah, dibantu cari, diberikan data sebaik-baiknya, dicarikan, ditenangkan. Pasti maskapai pasti pay very good attention lah. Karena namanya kecelakaan pesawat itu menyita public attention. Jadi Cap, saya mau tanya, biasanya kan setelah maskapainya jatuh, terus banyak penumpang yang enggan mau menumpang di maskapai tersebut. Jadi sepi penumpang gitu loh. Ya, itu gimana ya menurut Kapten? Sepi sih ya, kadang-kadang sepi, kadang-kadang enggak. Iya. Tapi ya nggak mungkin orang nih, ini saya buka aja ya. Iya. Nanti dia akan sadar sendiri. Kayak waktu itu MH, Malaysian Airlines. 2 kali kejadian, tapi habis itu ramai lagi. Kenapa? Dia melihat, orang melihat bahwa mungkin sekarang dia shock, dia nggak mau naik dulu. Tapi tidak seharusnya mereka begitu. Tidak mungkin. Sekarang kita analoginya gini aja. 1, 2, 3, 4 pilot. Sama-sama kita berangkat jam 7 misalnya. Misalnya di sini ke Surabaya, ini ke Denpasar, yang ini ke misalnya ke Makassar, ini ke Jayapura. Sama-sama terbang. Satu misalnya jatuh. Yang Jayapura misalnya jatuh. Kira-kira saya akan mengoperasikan pesawat sama persis kayak biasa hari-hari saya atau ngikutin cara dia? Kayak biasa. Oh iya dong. Tidak mungkin salah satu orang ini mau mencelakakan diri kita, nggak mungkin. Pasti kita mau keselamatan penumpang karena semua sudah diatur. Namanya kecelakaan tidak ada yang mau, pasti. Siapa yang mau kecelakaan? Namanya kalau kita terbang sama kayak naik mobil. Kita mau transport dari A ke B. Siapa mau ditabrak? Kita juga nggak tahu dalam perjalanan itu seperti apa. Hujan itu mungkin seperti itulah. Nah, Even di darat pun bisa kecelakaan, Cap, ya. Betul. Coba bayangkan aja kayak mobil yang keren ada di bawah itu, yang ada tanda tangannya semua, kita bawa gitu ya. Kita mau misalnya saya undang ke tempat saya. Mau nggak kenapa-napa mobil? Nggak mau. Nggak mau. Semua tidak ada yang mau. Tapi ketika ada kecelakaan, ya kita cari, kita sabar. Janganlah berasumsi banyak, bikin sesuatu hal yang kecemasan publik. Ya kita terus mencari usahanya. Dan let's face it dengan baik-baik
dan dengan ketabahan yang baik kita lewati ini semua dengan baik gitu loh. Oke Cap, ini terima kasih waktunya Cap sama Gloria, mungkin pesan-pesan untuk yang nonton Cap. Mungkin dari Gloria dulu lah, yang mungkin mengucapkan juga belasungkawa lah ya, dari kepada teman-teman yang tertimpa kecelakaan ini. Iya. Mungkin dari Gloria juga lah. Ya, sebelumnya saya mengucapkan belasungkawa, turut berduka cita untuk seluruh keluarga dan awak dari SJ182. Dan mari kita kawal case-nya bareng-bareng dengan sharing informasinya itu dengan bijaksana. Terus kedua, dari yang tadi kita bahas ya, itu airlines itu servisnya bisa macam-macam, bisa full service atau enggak low cost carrier. Servisnya bisa beda, tapi safety semua airlines di seluruh dunia itu standarnya tinggi banget. Jadi harapan kita semua itu adalah jangan karena kasus ini bikin kita semua takut untuk naik pesawat lagi. Ini kalau dari Cap, buat saya ya mungkin kurang lebih sama. Ya sekali lagi saya ucapkan turut belasungkawa, turut berduka cita. Saya benar-benar tidak percaya bahwa kejadian ini bisa terjadi. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan ketabahan dan arwah dapat diterima di sisinya dengan baik. Dan juga nggak lupa buat teman-teman yang lain yang mungkin tidak terkena, harapannya jangan sampai tidak percaya dengan aviation lagi. Percayalah, pesawat adalah alat transportasi yang paling aman di seluruh dunia. Lebih aman dari mobil, lebih aman dari pesawat. Saya mungkin akan jadi role model, kalau perlu saya akan terbang dengan Sriwijaya Air. Gitu. oke, terima kasih teman-teman. Kalau mungkin tambahan lagi itu Cap, yang mungkin yang netizen mau lihat itu terkait black box, itu seperti apa sih black box itu? Black box itu itu untuk apa sih gunanya? Iya, seberapa penting? Black box itu ada di tipe pesawat yang biasa digunakan di airline transport. Ini ada requirement-nya dan ini biasa isinya ada dua. Ada cockpit voice recorder dan ada flight data recorder. Di mana cockpit voice recorder ini dia adalah merekam percakapan. Tergantung dari serinya, waktunya berbeda-beda. Ada yang mungkin 30 menit, ada yang lebih, ada yang 2 jam. Tergantung serinya. Mungkin ada yang lebih. Cuman intinya adalah percakapan terakhir. Itu adalah cockpit voice recorder. Tapi kalau flight data recorder, FDR, ini adalah yang merekam parameter dari sensor-sensor pesawat. Inilah yang bisa kita gunakan untuk mencari penyebabnya. Kenapa pentingnya kita menemukan black box itu? Karena ini yang bisa kita cari sebabnya itu apa. Tapi itu tahan ledakan ya? Tahan berbagai macam, ditaruh di tempat yang tidak mudah untuk patah. Dan memang materialnya juga heavy duty sekali. Dia kuat dengan dentuman keras. Memang sudah didesain sedemikian rupa dan bisa bertahan. Dan setelah ditemukannya black box itu, audionya kan udah ketemu nih. Itu boleh dipublish gak sih? Wah, itu nggak bisa. Itu berarti internalnya aja. Komite nasional itu ya? Kalau di Amerika itu NTSB. Jadi mereka mempunyai kewenangan, dia akan di-code dan cari penyebabnya. Nanti akan dikeluarkan hasil temuannya itu apa saja. Supaya untuk memperbaiki, untuk ke depan penyebabnya apa supaya tidak terulang lagi ya Cap? Betul. Oke, terima kasih Cap, terima kasih Gloria, terima kasih Cindy. Semoga acara ini memberikan informasi kepada teman-teman DIN agar nggak takut naik pesawat, dan memang saya juga sekali lagi mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk semua kerabat ataupun punya saudara yang kecelakaan di pesawat Sriwijaya, dan semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih Cap. Terima kasih.